Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai turunan parsial. Jadi, eh, turunan parsial ini merupakan turunan yang dilakukan pada fungsi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu variabel bebas. Ya, jadi variabel bebasnya itu tidak hanya X. Nah, misalkan di sini kita memiliki sebuah fungsi, ya ini namanya fungsi U. Fungsi U ini merupakan eh, memiliki dua variabel bebas. Dia memiliki variabel X dan memiliki variabel Y. Nah, maka turunan turunan parsial dari U ya terhadap X ini merupakan turunan U terhadap X ya dengan menganggap variabel lain itu sebagai tetapan. Ya, jadi kita menurunkannya itu satu persatu gitu. Jadi kita turunkan turunkan kalau misalkan notasinya seperti ini bentuknya artinya kita menurunkan fungsi U ini terhadap variabel X, maka variabel yang lain, variabel Y itu dianggap sebagai konstanta atau dianggap sebagai tetapan. Nah, ini adalah simbol turunan parsial. Ini dibacanya do tuh ya. Jadi ini do U do X ya. Seperti itu. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, nah maka artinya ini merupakan turunan U terhadap Y, ya jadi turunan U terhadap Y, do U, do Y, ya, di mana variabel yang lain selain Y itu dianggapnya sebagai konstanta, dianggap sebagai tetapan. Nah, dari turunan parsial tersebut, kita bisa mendapatkan yang namanya diferensial total, ya. Diferensial total ini merupakan penjumlahan turunan parsial dari setiap variabelnya. Ya, jadi kita lihat contoh yang tadi, sebuah U merupakan sebuah fungsi yang di dalamnya terdapat variabel X dan variabel Y. Nah, maka diferensial total dari U, ya diferensial total dari U dapat ditulis seperti ini. Ya, jadi diferensial U DU sama dengan do U do X dikali DX dijumlahkan dengan do U do Y dikali DY. Gitu. Jadi kalau ketika kita menurunkannya terhadap X, maka dia dikalikan dengan DX. Ketika kemudian dijumlahkan dengan turunan parsial U terhadap Y, nah, maka hasilnya nanti dikalikan DY gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari diferensial total. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan U ini dia memiliki variabel bebasnya itu lebih dari dua gitu ya. Misalkan di sini ada tiga. Kita eh, kita memiliki sebuah fungsi yang di dalamnya itu eh, mengandung tiga variabel bebas. Nah, maka diferensial totalnya bentuknya bagaimana gitu ya. Maka bentuk diferensial total dari fungsi ini itu adalah jadi seperti ini gitu ya. Ini penulisannya seperti ini. Jadi bisa ditulisnya itu F gitu ya, atau do U itu ya. Ini sama saja. Ini eh, cara penulisannya itu ya. Bisa kita do U gitu ya, do U do X atau bisa juga do F do X. Artinya ini sebuah fungsi. Fungsinya adalah U gitu ya. Seperti itu. Ini masalah penamaan ya. Nah, ini jadi kalau misalkan variabelnya lebih dari tiga, lebih dari dua ya, X, Y, Z gitu ya. Contohnya seperti ini, maka ini juga nanti akan lebih panjang lagi gitu ya. Do F, do X kali DX plus do F, do Y dikali DY plus do F, do Z dikali DZ
Kalau misalkan lebih dari 3, berarti ini tambah lagi. Plus do F, do apa gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau semakin banyak variabelnya, maka eh, diferensial totalnya itu akan semakin panjang bentuknya. Karena kita harus memasukkan unsur-unsur hasil turunan parsial dari setiap variabelnya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Ini sebetulnya ini ada beberapa yang sudah kita bahas ya, tapi tidak apa-apa ya, kita bahas kembali. Nah, kita bahas yang pertama. Nah, ini bisa diketahui sebuah fungsi Z yang memiliki bentuk sebagai berikut. Ya, Z sama dengan 2x kuadrat min 3xy plus 4y kuadrat. Nah, dari bentuk persamaan ini kita bisa melihat bahwa Z ini merupakan fungsi dengan dua variabel bebas, yaitu variabel X dan variabel Y. Itu ya. 2, 3, dan 4 ini merupakan suatu bilangan ya, suatu koefisien. Nah, maka tentukan do Z, do X-nya apa, do Z, do Y-nya bentuknya bagaimana, dan diferensial ya, DZ-nya. Ini artinya berarti dia diferensial total ya. Karena di dalamnya itu mengandung lebih dari satu variabel bebas. Nah, maka di sini kita bisa eh, coba jawab ya. Jadi do Z do X itu, nah berarti ini kita turunkan dia terhadap X saja. Yang lainnya dianggap sebagai konstanta ya. Berarti ini hasilnya adalah ini ya. Jadi kita lihat eh, jadi kita lihatnya di sini X-nya. Oke, ya. Kita fokus melihat X-nya sebagai variabel. Nah, maka yang lainnya dianggap sebagai konstanta. Gitu ya. Berarti di sini kalau diturunkan terhadap X, berarti ini jadi ini pangkatnya lihat ya. Kita fokus variabelnya apa, kemudian lihat pangkatnya. Kemudian ini X-nya ini dia memiliki pangkat 2, berarti ini 2 dikalikan koefisiennya, kemudian nanti 2 ini dikurangi 1 ya. Maka hasilnya adalah 4X. Kemudian di sini kita lihat X-nya ini pangkat 1 ya, berarti ini 1 dikalikan koefisien, berarti 3, 3X, Y gitu ya. Y-nya tidak boleh hilang ya, harus dibawa juga, karena dia Y ini dia merupakan suatu koefisien ya. Dia eh, suatu sesuatu yang dikalikan dengan variabel ya. Berarti Y-nya nggak boleh hilang, kecuali kalau Y-nya sendirian ya. Contohnya seperti ini. Oke, jadi kita lihat lagi ke sini. Kita karena ini turunkan terhadap X ya, jadi kita fokus di variabel X, X-nya dia pangkat 1, berarti 1 kalikan 3, berarti 3 ya, kemudian satunya dipangkat, dikurangi 1 ya, pangkatnya, jadi X-nya itu pangkatnya pangkat 0 ya, X pangkat 0 karena dikurangi 1 tadi ya, jadi 1 ya, jadi hilang X-nya, maka yang tersisa adalah 3Y, jadi ini min 3Y, ini adalah hasil dari ini. Nah, kemudian kita lihat di sini 4Y kuadrat, 4Y kuadrat, kita lihat di sini apakah dia mengandung X? Tidak ada ya. Berarti kalau dia di dalamnya tidak mengandung X, berarti ini dianggap sebagai konstanta. Konstanta ketika diturunkan, maka dia hasilnya adalah nol. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari turunan parsial fungsi Z terhadap X. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, tentukan juga turunan parsial dari fungsi Z ini terhadap Y. Ya. Nah, sekarang kita lihat Y-nya. Kalau kita turunkan terhadap Y saja gimana gitu ya. Jadi kita sama seperti tadi langkahnya seperti tadi ya. Jadi kita lihat satu persatu. Di sini apakah ada Y atau tidak? Nah, kalau tidak ada, berarti ini semua sepaket ini dianggap sebagai konstanta. Konstanta kalau diturunkan hasilnya adalah nol. Oke. Nah, kemudian kita lihat ke sini ke bagian yang berikutnya. Apakah di dalam ini ada Y? Ada ya. Y-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, 1 ini pangkatnya dikalikan dengan angka 3 ini ya, maka hasilnya adalah 3. Kemudian si pangkat 1 ini kurang 1 kurang 1 jadi 0 ya, berarti ini Y-nya jadi berubah jadi pangkat 0, jadi turun dia pangkatnya. Y ini pangkatnya turun, yang tadinya 1 pangkatnya jadi 0. Y pangkat 0 jadi 1 ya, jadi hilang Y-nya gitu ya. Jadi ini oke, hasilnya adalah min 3X gitu ya. Nah, kemudian ini kita turunkan juga
Apakah dia mengandung Y? Mengandung. Pangkatnya berapa? Pangkat 2 ya. 2 dikalikan 4 8. Kemudian duanya turun satu, jadi pangkat jadi 2 kurang satu jadi satu ya. Jadi ini hasilnya adalah 8 ya. Jadi hasil eh, turunan parsial dari fungsi ini terhadap Y hasilnya adalah ini gitu ya. Seperti itu. Inilah hasil dari yang tadi ya. Ini berubah jadi seperti ini. Kalau yang ini 4Y kuadrat diturunkan terhadap Y jadinya seperti 8Y gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil turunan parsial untuk setiap variabel ya. Ini untuk X, ini untuk Y-nya. Nah, kemudian langkah yang pertanyaan yang terakhir adalah tentukan DZ-nya. Ini adalah diferensial total itu ya. Diferensial total dari fungsi Z. Berarti kita menjumlahkan hasil turunan parsial dari yang tadi ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah eh, diferensial totalnya. Tinggal kita masukkan ya, do Z, do X itu tadi hasilnya berapa. Nah, ini tinggal kita salin aja ya, kita pindahkan ke sini gitu ya. Hasilnya dikalikan dengan dx, kemudian ini do Z, do Y, hasilnya ini, kemudian kita kita masukkan ke sana. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari diferensial total dari variabel Z gitu ya. Jadi ini diberi tanda kurung ya. Ini menunjukkan ini merupakan hasil dari bagian ini gitu ya. Seperti itu. Kalau ini dia hasil bagian dari ini. Ya, dalam kurung 4X ini guys. Dan seterusnya. Ini adalah hasilnya. Nah, oke. Kemudian seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan nggak ada ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ke soal berikutnya ya. Jadi ini soalnya saya loncat ya. Jadi kira-kira yang perlu dibahas saya bahas ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita memiliki sebuah fungsi ya. Ini fungsinya agak lumayan ya. Ini perkalian. Ini adalah bentuk dari perkalian antara fungsi ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini merupakan fungsi ya dalam kurung ya. Kemudian dikalikan dengan fungsi yang lain. Ini juga di dalam fungsinya dia dibungkus dengan tanda kurung gitu ya. Jadi ini fungsi yang pertama 4x plus 2y dikalikan dengan fungsi yang berikutnya yaitu 7x min 3y. Nah, ketika kita hmm, mencari jawaban gitu ya dari hasil turunan dari fungsi ini gitu ya. Pertama kita lihat ini merupakan perkalian antar fungsi ya. Nah, kalau misalkan Anda ingat di perkuliahan kita sebelumnya, itu ya di matematika 1 atau di pertemuan awal di matematika 2, maka untuk mendiferensialkan ini, kita harus menggunakan rumus ini ya, yang UV ya, U aksen V ditambah dengan V aksen kali U gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan selesaikan dengan cara biasa ya. Nah, jadi pertanyaannya sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi kita tentukan do Z, do X-nya apa, bentuknya, do Z, do Y-nya bentuknya apa, kemudian diferensial totalnya bagaimana bentuknya. Gitu ya. Nah, ini caranya bisa kalian gunakan rumus turunan ya, turunan parsial yang UV, U kali V gitu ya, U aksen kali V plus V aksen ya. Oke, saya tulis. Jadi kalian bisa pakai rumus yang seperti ini kalau kalian ingat gitu ya, yang U aksen dikali V gitu ya.
Ini karena perkalian ya, jadi dijumlahkan. Jadi tau U kali di aksen gitu ya. Nah, ini bisa juga pakai cara kayak gini gitu ya. Dimana U aksen adalah turunan ya, turunan dari fungsi pertama. Jadi ini kalian misalkan ini sebagai U gitu ya. Nah, ini sebagai V gitu ya. Kemudian kalian lakukan seperti ini gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Ini bisa menggunakan rumus ini. Atau Anda bisa ini menggunakan cara yang lebih mudah gitu ya. Ini karena kebetulan fungsinya mudah dikalikan ya, bisa dikalikan. Jadi ya sudah, ini fungsinya kan karena ini dia bisa dikalikan, komponen-komponennya itu bisa dikalikan gitu ya, bisa di ini. Jadi ya sudah, kita pakai cara yang ini aja, yang simple aja ya. Kita kalikan aja semuanya. Kita ubah dia menjadi kita kalikan-kalikan gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Itu bisa aja gitu ya. Jadi kita kalikan misalkan ini dikalikan ini gitu ya. 4x kali 7x jadi 28x kuadrat. 4x dikali 4x 4x dikali min 3y sama dengan min 12xy gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dan seterusnya ya, dikali-kalikan, kemudian dijumlahkan, nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi bisa diubah gitu ya, seperti itu. Nah, setelah diubah menjadi bentuk seperti ini, maka ini pengerjaannya menjadi lebih mudah. Kita bisa, ini mirip pengerjaannya seperti pada contoh yang sebelumnya. Nah, baru setelah ini kita kerjakan, kita lakukan di turunan parsial terhadap, pertama kita lakukan turunan parsial terhadap X, ya, yaitu do Z, do X. Berarti di sini kita lihat ya, ini hasilnya 56x plus 2y. Nah, ini dari mana? Nah, ini kalian bisa cek ya. Jadi ketika kita turunkan terhadap turunan parsial terhadap X ya, jadi kita lihat di sini mana yang mengandung variabel X. Oh, di sini ini mengandung variabel X, ini mengandung variabel X, ini dia tidak mengandung variabel X. Berarti ini kalau diturunkan hasilnya 0 gitu ya. Jadi Anda tidak perlu memproses gitu ya. Yang proses adalah yang di dalamnya mengandung X. Nah, setelah itu gimana? Kita turunkan dia terhadap X. Nah, berarti 28 X pangkatnya 4 pangkat 2 ya. Nah, berarti ini 2 dikalikan 28, 56. Kemudian X-nya turun, pangkatnya turun nih. Yang tadinya 2 kurangi 1 jadi 1. Jadi X-nya pangkat 1. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bagian yang kedua. Ini 2XY. Apakah dia di dalamnya ada X? Ada. X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti 1 dikalikan 2. Jadi 2 tetap tidak berubah ya. Nah, X-nya karena dia pangkat 1 turun turun 1 ya. Dikurangi 1 jadi ini 0 pangkatnya. Jadi X pangkat 0 jadi 1 jadi hilang gitu ya. Jadi ini jadi 2Y plus 2Y ya. Nah, ini karena dia tidak punya X jadi diturunkan jadi 0. Nah, itu pun sama caranya dengan kalau ketika kita mencari do Z, do Y ya. Jadi kita cari, kalau tadi X yang dicari ya, sekarang Y yang dicari. Nah, ini Anda silakan bisa coba ya dikerjakan. Nah, ini eh, diturunkan terhadap Y gitu ya. Jadi ini nggak ada, ini tidak ada variabel Y, jadi ini 0. Ini dia mengandung variabel Y, diturunkan jadi 2X. Ini dia mengandung Y. Ya, yang lain dianggap konstanta ya, X-nya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil turunan parsial terhadap Y itu ya. Seperti itu. Nah, setelah ini baru kita bisa mendapatkan diferensial totalnya, yaitu tinggal kita masukkan, yaitu ya hasilnya jadi seperti ini. Itu ya. Oke, seperti itu.
Oke. Nah, kita lihat lagi ya contoh soal yang lain. Nah, ini ini merupakan contoh soal pembuktian gitu ya. Jadi pembuktian itu artinya kita harus membuktikan suatu fungsi ketika dia diproses, kita masukkan ke dalam suatu persamaan, dia harus menghasilkan nilai nol. Kalau ternyata ketika dikurangi ini hasilnya nol, berarti ini dia terbukti gitu ya. Ini terbukti. Nah, ini di dalam matematika seringkali kita menemukan soal yang seperti ini. Jadi merupakan soal pembuktian, gitu ya. Nah, di sini kita memiliki sebuah fungsi z yang merupakan kosinus yang dia itu eh, mengandung dua variabel bebas yaitu x dan y gitu ya. Jadi z sama dengan cos xy. Nah, ini agak lumayan ya. Nah, pertanyaannya adalah buktikan bahwa nilai ini x dikalikan do z do x dikurangi y dikalikan do z do y sama dengan nol. Nah, kita harus buktikan ini. Oke. Sekarang berarti kita harus cari do z do x-nya apa dan do z do y-nya apa. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Apakah dia akan memenuhi nilai nol atau tidak gitu ya. Kalau dia akan menghasilkan nilai nol, maka berarti ini dia persamaan ini dia terbukti benar gitu ya, sesuai bahwa pengurangan ini akan menghasilkan nilai nol. Nah, jadi kita gunakan, nah di sini kita gunakan turunan berantai. Kenapa kita gunakan turunan berantai untuk menentukan do z, do x dan do z, do y? Karena di sini kita lihat ini merupakan contoh bentuk dari fungsi di dalam fungsi. Kita punya fungsi cos, oh, kita punya fungsi xy ya, perkalian xy, x dikalikan y ini adalah sebuah fungsi. Si fungsi ini tuh ya, dibungkus dengan kosinus gitu ya. Jadi kita punya fungsi xy yang berada di dalam fungsi yang lain, yaitu fungsi kosinus. Nah, ini adalah contoh dari fungsi di dalam fungsi. Maka kita untuk mencari turunannya, kita gunakan aturan rantai. Ya, kita gunakan turunan berantai untuk menentukan do z, do x, dan do z, do y. Oke, ya. Jadi kita satu-satu kita cari do z, do x menggunakan turunan berantai, dan kita cari do z, do y dengan menggunakan turunan berantai. Nah, oke. Tinggal kita cari ya do z do x itu sama dengan min y sin x y. Itu ya, ini langsung saya berikan hasilnya itu ya. Nah, kok dari mana ini dapat seperti ini? Nah, ini menggunakan turunan berantai ya. Jadi kita pertama kita turunkan dulu bagian yang paling dalamnya itu ya. Ini diturunkannya terhadap apa? Terhadap X. Oh, berarti kita lihat nih, fungsi yang ada di dalamnya itu apa? XY. XY ini kita turunkan terhadap X. Maka, kalau XY kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah Y. Oke, seperti itu. Nah, kemudian hasil turunan dari fungsi yang di dalam ini dikalikan, dikalikan dengan fungsi terluarnya. Fungsi terluarnya apa nih bentuknya? Kosinus. Kosinus kalau dia diturunkan ya terhadap x, x-nya udah ada di dalam gitu ya, maka dia akan menghasilkan min sin ya, min sin dari fungsi yang ada di dalamnya. Jadi berarti ini sin dalam kurung x min sin kali sin ya min sin xy gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Ini dikalikan ini dikali ini.
Nah, maka inilah hasil turunannya. Nah, itu namanya turunan berantai ya. Dan itu sudah pernah kita bahas juga di matematika 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat ya bagian yang ini, yang pertama ini. Nah, sekarang kita cari do Z, do Y-nya dengan menggunakan cara yang sama. Nah, kalau tadi diturunkannya terhadap X, nah kalau yang ini do Z, do Y ini kita turunkannya terhadap Y. Nah, caranya sama seperti tadi ya, cuman yang membedakan adalah variabelnya, variabel apa yang kita turunkan, gitu ya, seperti itu. Oke, berarti sekarang kita lihat turunannya. Ini kalau diturunkan, ya, do Z, do Y, diturunkan terhadap Y, gitu ya, sama seperti tadi ya. Ini kan dia fungsi dalam fungsi ya, ini fungsi yang ada di dalam, ini fungsi yang ada di luar, gitu ya. Pertama kita turunkan dulu fungsi yang ada di dalam, XY ini ya, bentuknya kan. XY kalau diturunkan terhadap Y, maka hasilnya apa? Ini adalah X, ya. Ingat ya, ini XY kita turunkan terhadap Y. Nah, kita lihat pangkat Y. Ini kita fokusnya kita lihat variabel apa nih? Y. Y-nya pangkat berapa? Pangkat 1. 1 kalikan X ya X. 1 kurang no, kurang 1 ya 0. Berarti Y-nya bakal hilang. Yang tersisa adalah X-nya saja. Nah, setelah itu gimana? Hasilnya itu nah, kemudian dikalikan dengan hasil turunan dari fungsi terluarnya. Nah, ini kan cos XY diturunkan jadi min sin. Berarti ini X dikalikan dengan min sin. Min sin dari X, Y. Nah, setelah itu dikalikan. Ini kali ini. Nah, maka itulah hasil turunannya do Z, do Y itu. Nah, inilah ya, seperti ini. Min X, sin X, Y. Seperti ini. Nah, setelah ini, kemudian kita masukkan ke persamaan ini untuk membuktikan gitu ya. Apakah nilainya akan sama dengan nol atau tidak gitu ya. Kita masukkan dengan rumus ini itu hasilnya dimasukkan ke rumus ini ya, dimasukkan ke persamaan ini sehingga jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini kalau kita lakukan perkalian, ini X dikalikan dengan min Y sin XY dikurangi dengan Y dikalikan dengan min X. Jadi seperti ini kalau dikalikan. Nah, ini kita lihat ruas ini sama dengan ruas ini ya bentuknya kan. Ini X min XY sin XY, ini plus XY sin. Dua buah bilangan, tandanya beda. Ya, dua buah bilangan yang sama, tandanya beda. Ketika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Maka ini jadi terbukti, gitu ya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan matematika ini adalah benar. Karena dia terbukti akan menghasilkan nilai 0 ketika dikurangi. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, ini adalah fungsi yang berkelakuan baik. Ya, jadi di dalam kalkulus itu ada sebuah fungsi yang dia itu memiliki karakteristik dia berkelakuan baik. Berkelakuan baik itu artinya apa? Ketika kita menurunkan dia secara parsial, gitu ya. Jadi di sini kita lihat contoh yang lain. Ini kita punya fungsi z. Z ini dia di dalamnya ada dua variabel bebas x dan y. Maka ketika kita turunkan dia dengan urutan yang berbeda, ya. Jadi di sini kita lihat z do kuadrat z do x, do y. Nah, ini artinya kita punya fungsi z. Pertama, kita turunkan dia terhadap y secara parsial. Kemudian hasilnya, kita turunkan lagi dia secara parsial terhadap x. Gitu. Itu urutannya seperti itu. Jadi dia urutannya itu dari dalam ke luar. Gitu. Nah, itu nilainya akan sama, hasil ini, nilainya akan sama dengan hasil ini. Kalau ini dia urutan urutan turunan parsial itu y dulu, setelah diturunkan secara parsial y,
kemudian diturunkan terhadap X gitu ya. Urutannya begitu. Nah, kalau yang ini kebalik, dia diturunkan dulu terhadap X, kemudian hasilnya diturunkan terhadap Y. Nah, jika hasilnya itu sama, maka ini, maka fungsi Z ini itu dikatakan berkelakuan baik. Seperti itu ya. Jadi ini tuh hanya sebuah ketentuan ya untuk menunjukkan sebuah fungsi tersebut berkelakuan baik atau tidak. Oke, contoh. Nah, ini adalah contoh fungsi ya. Buktikan apakah fungsi ini berkelakuan baik atau tidak itu ya. Nah, berarti kita harus menggunakan syaratnya. Syarat fungsi berkelakuan baik adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita urai ya, ingat ini kalau kalau Anda menemukan yang seperti ini berarti si fungsi Z ini tuh diturunkannya terhadap Y dulu, setelah dari Y terus ke Z ke X. Ya, kalau ini dia kebalik. Pertama diturunkan dulu terhadap X, baru terhadap Y. Nah, ini kalau ditulis ulang, diurai jadi seperti ini. Itu ya bentuknya. Jadi pertama kita turunkan dulu Z ini terhadap Y. Setelah selesai, baru hasilnya diturunkan terhadap X. Seperti itu. Kalau ini dia kebalik. X dulu, baru Y. Nah, oke. Sekarang kita lihat, kita buktikan apakah fungsi ini berkelakuan baik atau tidak. Nah, kita turunkan dia terhadap. Nah, jadi kita eh, coba dulu ya, kita cari dulu ini. Kita turunkan dulu secara parsial dia terhadap X ya. Nah, maka hasilnya adalah ini. Ya, jadi Anda bisa cek ya. Coba cek. Ini diturunkan terhadap X. Jadi ini kita lihat mana yang mengandung X. Kemudian lihat pangkatnya. Kemudian diturunkan. Nah, maka hasilnya adalah ini. Oke, ini ya. Ini adalah hasil dari ini. Nah, kemudian si ini karena dia diturunkan terhadap X, setelah selesai kita turunkan dia terhadap Y, ya. Maka jadilah seperti ini. Si fungsi ini kita turunkan di ini kan hasil ini tuh kan hasilnya ini ya. Kemudian ini tuh diturunkan terhadap X, terhadap Y. Maka hasilnya adalah -3. Gitu. Nah, sekarang kita coba yang ini kerjakan misalkan ya. Pertama kita turunkan dulu dia terhadap Y. Turunkan dulu terhadap Y. Mana yang mengandung Y? Oh ini sama ini. Kemudian kita turunkan. Maka hasilnya adalah ini. Ya. Ini turunkan terhadap Y jadi -3X. Ini turunkan terhadap Y jadi +8Y. Ini tidak ada Y, berarti ini 0. Nah, kemudian setelah bentuknya seperti ini, kita turunkan lagi dia. Nah, kalau tadi terhadap Y, berarti ini dia diturunkan terhadap X. Ketika diturunkan terhadap X, jadi seperti ini penulisannya, jadi dia jadi -3. Ternyata kita lihat, ini dia menghasilkan angka yang sama ya. Dia menghasilkan angka yang sama, artinya karena dia menghasilkan nilai atau bentuk yang sama, maka fungsi Z itu berkelakuan baik. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pembuktian fungsi berkelakuan baik ya, dengan menggunakan syarat ini. Oke, seperti itu ya. Ini adalah contoh soal mengenai eh, bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi secara parsial. Nah, sekarang kita lihat ke aplikasinya. Aplikasi dari turunan parsial. Nah, ini yang belum sempat kita bahas ya di pertemuan lalu. Nah, ini soal mengenai ketidakpastian ya, ketidakpastian dalam pengukuran ya, seperti itu. Bagi yang sudah pernah kuliah fisika dasar, praktikum fisika dasar mungkin udah tahu ya ini ya, mengenai ketidakpastian. Jadi di sini tuh ceritanya kita tuh
kita tuh akan melakukan pengukuran terhadap tabung ya, sebuah tabung kita ukur. Tabung itu kan dia bentuknya itu kan alasnya dia lingkaran ya. Kemudian dia memiliki tinggi. Nah, kemudian kita ukur gitu ya, menggunakan alat ukur. Ternyata setelah kita gunakan alat ukur, dia itu memiliki poin, memiliki data. Datanya seperti ini. Dia memiliki diameter nilainya 6 plus minus 0,03 meter. Artinya dia diameternya 6 dengan ketidakpastiannya itu adalah 0,03. Nah, angka ini biasanya diperoleh dari alat ukur biasanya. Dan tinggi tabungnya H ya sama dengan 4 plus minus 0,02 meter. Artinya ketinggian tabung itu dia 4 meter nilainya dan dengan ketidakpastian 0,02 meter. Ini juga sama ya. Ini diperoleh dari alat ukur. Nah, kemudian, nah ini pertanyaannya. Cari kesalahan mutlaknya. Kemudian, cari juga kesalahan relatifnya dan persentase kesalahannya dalam perhitungan volume tabung. Oke ya. Nah, jadi yang dicari itu adalah ketidakpastian atau kesalahan dari pengukuran volume tabung gitu ya. Seperti itu. Ini juga sama. Ini 0,03 itu adalah kesalahan ya. Kesalahan dari pengukuran diameter. Ini kesalahan dari pengukuran ketinggian. Nah, ini kalau semua data ini kalau kita gabung menggunakan rumus volume tabung itu akan menghasilkan nilai ketidakpastian berapa gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk menjawab itu kita gunakan diferensial total gitu ya. Berarti kita mau tidak mau kita harus menggunakan turunan parsial. Nah, ini petunjuknya, rumusnya ya. Kesalahan mutlak ini berarti kita disuruh nyari DV-nya, diferensial total ya. Diferensial total dari volume. Kemudian kalau kesalahan relatif berarti di sini kita untuk mencarinya kita harus menggunakan rumus ini. Diferensial diferensial total dibagi dengan volumenya, nilainya gitu ya, nilai volumenya gitu ya. Nah, kalau persentase kesalahan berarti hasil ini DV ini dikalikan 100%. Ya, nilai dari kesalahan relatifnya dikalikan 100%. Itu merupakan untuk cara untuk mencari persentase kesalahan. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Nah, kita kita harus membedah nilai-nilai ini ya. Informasi-informasi yang tertera di soal. Ini diameter ya. Kita gunakan jari-jari ya. Berarti ini 6 dibagi 2 ya. Berarti 3 ya. Nah, jari-jarinya. Tingginya 4 ya. Nah, jadi langkah pertama kita perlu memetakan ya. Kita perlu menuliskan informasi apa saja yang diberikan di soal. Dari data tersebut kita bisa menuliskan bahwa jari-jari ya atau jari-jari tabung ya itu merupakan setengah dari diameter. Berarti kita gunakan R jari-jarinya itu adalah 3 meter. Karena jari-jari merupakan setengah kali lipatnya dari diameter. Nah, kemudian ketinggiannya adalah 4 ya. Nah, kemudian di sini ada DR. Nah, 0,03 ini merupakan nilai ketidakpastian dari jari-jari. Ini disebutnya adalah DR, diferensial R ya. Ini merupakan ketidakpastian. Jadi diferensial itu kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari itu disebutnya itu sebagai selisih itu, rentang nilai ya, rentang nilai terkecil itu namanya diferensial. Kalau di pengukuran ini namanya ketidakpastian itu ya, diferensial R itu tuh, DR.
Kemudian ini adalah DH. DH ini adalah ketidakpastian dari pengukuran ketinggian ya, yang tadi ya, plus minus 0,02. Ini namanya ketidakpastian ya. Nah, kemudian kita gunakan rumus volume tabung. Oke ya. Volume tabung itu rumusnya adalah ini, PR kuadrat dikali H. Nah, kalau kita perhatikan di sini, volume tabung ini kan rumusnya ini ya, seperti Pi R kuadrat kali H. Di mana Pi ini adalah sebuah konstanta ya, 3,14. R, nah, kalau kita perhatikan, volume ini, dia itu merupakan sebuah fungsi yang mengandung atau yang nilainya itu ditentukan oleh R dan H. Jadi si volume ini tuh dia bergantung, nilainya itu bergantung pada nilai jari-jari dan nilai ketinggian, tinggi tabung gitu ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa volume tabung adalah fungsi yang bergantung pada dua variabel, yaitu R dan H, gitu ya, seperti itu. Sehingga diferensial total dari volume dapat kita tulis seperti ini. Nah, ini adalah bentuk diferensial total dari volume tabung. Nah, tinggal kita jabarkan. Do, do V, do R itu apa bentuknya? Do V, do H itu apa? Nah, kita gunakan turunan parsial. Oke, seperti itu ya. Nah, maka ini kita langsung aja ya. Jadi langsung do V, do R itu berarti kita turunkan V, kita turunkan dia terhadap variabel R gitu ya. Nah, kita lihat R itu apa? Ada ya, pangkatnya berapa? Pangkat 2 gitu ya. Berarti ini diturunkan terhadap R, berarti ini 2 pi R H, kemudian pangkatnya turun, turun 1 ya pangkatnya, jadi dia jadi 1 pangkatnya. Jadi hasilnya adalah 2 pi R kali H. Ini adalah hasil dari do V do R. Hasil turunan parsial terhadap R. Kemudian dikalikan dengan DR plus, nah ini plus do V do H. Ini merupakan hasil turunan dari ini, volume ya, terhadap H, variabel H. Ini diturunkan terhadap H ya. Kita lihat ini H-nya ada, pangkatnya berapa? Pangkat 1. 1 dikalikan angka ke depan, dikalikan ke depan ya gitu ya. Jadi 1 kali pi kali R kuadrat dikali H. H-nya pangkatnya turun 1 ya. Jadi ini 1 kurang 1 jadi 0. H pangkat 0 jadi hilang ya, jadi 0. Jadi seperti ini hasilnya. 1 pi kali R kuadrat. Nah, inilah bentuk diferensial total dari rumus volume tabung. Nah, dari sini tinggal kita masukkan angka-angkanya gitu ya. Tinggal kita masukkan R itu berapa? R-nya 3, H-nya 4. DR-nya, nah ini DR-nya kita masukkan 0,03. Plus ya, B-nya 3,14, R-nya 3, dikuadratkan, dikalikan DH, DH itu 0,02. Sehingga kalau kita hitung ya, seperti ini hasilnya adalah ini ya. Ini DV, diferensial total DV ini adalah namanya kesalahan mutlak volume tabung ya. Dari angka-angka yang kita peroleh, maka nilainya adalah 2,826 meter. Ini merupakan nilai kesalahan mutlak, ketidakpastian mutlak dari volume tabung. Nah, tapi bukan itu yang kita cari ya. Yang kita, oh enggak ya betul. Ini salah satu yang kita cari ya, kesalahan mutlak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kita cari juga apa? Kesalahan relatif. Nah, kesalahan relatif dapat kita hitung ya. Pertama kita hitung dulu volume tabung dengan menggunakan rumus ini. Volume tabung ya. V sama dengan ini ya. Kemudian nanti dihitung, dimasukkan angkanya sehingga diperoleh nilainya seperti ini. Nah, kemudian angka ini dengan angka yang sebelumnya yang kesalahan mutlak kita gunakan itu untuk mencari kesalahan relatif.
Jadi kesan relatif itu kalau kita lihat lagi petunjuknya itu adalah dV dibagi dengan V, gitu ya. Ini adalah hasil kesalahan mutlak dibagi volumenya, maka sama dengan 0,02. Maka ini adalah nilai dari kesalahan relatifnya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa mencari nilai yang lain, yaitu persentasenya. Kalau persentase itu gampang ya, tinggal dikalikan 100%. Jadi ini nih, kesan ini, nilai ini dikalikan 100%. Jadi akan menghasilkan sebuah nilai yang namanya kesalahan relatif. Persentasenya itu ya. Jadi 2,5%. Nah, inilah eh, salah satu aplikasi ya diferensial parsial ya, diferensial total yang digunakan dalam pengukuran ya, seperti itu. Selain ini sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya penerapan itu sangat banyak. Tuh. Ini hanya salah satunya saja. Ya. Oke. Nah, selain ini ya ada juga ya aplikasi lain dari turunan parsial seperti ini. Ini untuk teknik sipil ya. Ini untuk menentukan distribusi gradien ya, gradien suhu ya terhadap plat beton. Gitu ya. Ini contoh soal saja ya ini. Suhu pada plat beton dinyatakan sebagai berikut ya. Ini fungsinya. Jadi ini kita memiliki sebuah plat beton gitu ya. Misalkan ini bentuknya itu sebuah dua dimensi karena dia bergantung pada dua variabel X dan Y gitu ya. Di mana distribusi suhunya itu mengikuti fungsi seperti berikut ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan turunan parsialnya dari do T do X dan do T do Y gitu ya. Kemudian berapa nilai gradien suhunya? Berarti ini tinggal kita masukkan saja nanti ya. Oke, dan sekarang kita lihat langsung aja. Ya, jadi dari persamaan yang ini ya kita turunkan nih terhadap X. Berarti kita lihat di sini ada X nggak? Nggak ada ya. Berarti ini kalau turunkan 0. Di sini ada X nggak ada ya. Berarti ini X pangkat 2 ya. Berarti ini 2 dikalikan 5 jadi min 10. X-nya turun satu pangkatnya jadi X ya. Jadi ini min 10 X. Ini tidak ada X berarti ini 0. Nah, maka kalau di turunan parsial itu jadinya seperti ini. Ini jadi min 10X, do T do X. Kalau ini, dia jadi min 6Y. Nah, setelah ini gimana? Tinggal kita masukkan aja angkanya ya. Berapakah gradien suhu, ya, perubahan suhu di titik 2,1 ya. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Ini X-nya 2, Y-nya adalah 1. Seperti itu ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Ini namanya gradien. Ini namanya gradien ya. Gradien. Nah, ini arti fisisnya, gitu ya. Jadi ini maksudnya apa? Kenapa negatif? Kalau ini negatif, artinya apa? Seperti itu ya. Ini penjelasannya. Nah, mungkin di sini ada notasi ya, ada notasi yang berbentuk segitiga menghadap ke bawah, gitu ya. Ini tuh apa? Ini nama simbolnya itu nabla namanya, atau del, operator nabla atau namanya operator del. Di dalam kalkulus yang di dalam kalkulus itu namanya turunan parsial terhadap bidang terhadap ruang ya, merupakan suatu persamaan turunan parsial terhadap ruang. Jadi
ya. Jadi ini itu namanya operator nabla atau del. Ini tuh bentuknya seperti ini. Do do X ya. Ini merupakan sebuah operator ya sebetulnya. Ini yang merupakan I, ini vektor, vektor satuan terhadap sumbu X plus do Y. Kalau sumbu Y itu berarti vektor satuannya itu adalah J ya. Nah, kalau dia itu tiga dimensi, ini kan dia dua dimensi ya, X dan Y ya, seperti ini bentuknya. Kalau bentuknya tiga dimensi itu berarti nabla ini tuh bentuknya seperti ini. Jadi ada Z-nya itu ya. Jadi ini ada do X plus ini do Y gitu ya. Do Y J, kemudian ini plus do do Z K. Nah, ini merupakan sebuah operator ya. Ini kalau dua dimensi seperti ini. Kalau tiga dimensi dia seperti ini. Oke. Ini I, J, K adalah merupakan suatu vektor satuan. Ya, merupakan vektor satuan. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan aplikasi ya dari turunan parsial. Penggunaannya gitu ya. Nah, kemudian contoh-contoh berikutnya juga kita bisa lihat ya. Di slide ini juga sudah dibahas ya, sudah tinggal dilihat. Ya, ini contohnya ya seperti ini gitu ya. Sebuah fungsi merupakan defleksi ya, plat jembatan. Nah, ini tentukan turunan parsialnya gitu ya. Ini. Nah, ini bisa kita lihat ya pembahasannya seperti apa. Berarti ini kita turunkan dia terhadap X ya. Terhadap X bagaimana? Ya. Ini dia mengandung X, ini tidak mengandung X, berarti ini kalau diturunkan ini 0, ini kalau diturunkan jadi X ya. Kemudian diturunkan terhadap Y, berarti ini tidak ada Y, yang ada Y hanya ada ini, diturunkan jadi 2 dikalikan 0,3 jadi 0,6, kemudian pangkatnya Y turun 1 jadi Y, seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya juga sama ya, seperti itu ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari penggunaan turunan parsial. Oke. Nah, ini di bidang elektronika dan medan elektromagnetik. Nah, ini salah satunya ini. Di sini kita memiliki sebuah fungsi potensial listrik, ya. Potensial, ya. Bentuknya seperti ini. Jadi nilai potensial di dalam ruang itu nilainya berubah-ubah, gitu ya. Tergantung posisinya di mana dia terhadap X dan terhadap Y. Dia mengikuti sebuah fungsi seperti ini. Nah, pertanyaan adalah tentukan medan listriknya. Nah, di sini diberi petunjuk secara teoritis di dalam fisika bahwa medan listrik adalah negatif nabla ya dari potensial. Nah, ini mungkin bagi jurusan teknik elektro ini dipelajarinya di medan elektromagnetik gitu ya. Jelaskan makna fisisnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi nabla itu kita cari do V do X dan do V do Y-nya gitu ya. Seperti itu. Nanti ini akan menghasilkan sebuah vektor ini. Potensial adalah suatu skalar ya. Skalar kalau dioperasikan dikalikan dengan nabla, dia akan menghasilkan suatu parameter vektor seperti itu. Itu artinya seperti itu ini. Sehingga ini hasilnya
Dan kalau kita tuliskan ke dalam medan listrik, ya, dia akan memiliki dua komponen karena dia hanya memiliki dua variabel X dan Y, maka nanti hasilnya dia akan menghasilkan sebuah medan listrik yang terdiri dari dua komponen, komponen X dan komponen Y. Ini nilainya, ini nilai Y-nya. Nilainya kebetulan sama ya, ini bentuknya hampir mirip gitu ya. Oke, baik, seperti itu. Ya, ini aktivisisnya. Ya. Oke, sampai sini.